aku mau mengampuni orang tersebut. Tetapi dikasih ujiannya justru masalah yang membuat saudara misalnya sakit hati, saudara. Dari sejak pertama, iblis sudah menipu manusia. Ingat peristiwa Taman Eden? Kalau dulu saudara belum berubah, mungkin belum mengenal Kristus, ya dikatakan kita bisa saja konsisten untuk melakukan yang tidak benar. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, karakternya diubahkan, memiliki new karakter, konsistenlah untuk berbuat yang benar. Empati melatih kita untuk menjadi orang yang tidak egois. Egois itu adalah sifat dasar manusia. Berani berubah, saudara, harus berani. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah online pada hari ini. Dan saya percaya ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan akan saudara rasakan dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan untuk memuji dan menyembah Dia. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami sanjung Engkau Tuhan, kami muliakan. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus, kasih setia-Mu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus Allah yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Walaupun dalam ibadah online seperti ini, kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah-rumah. Tuhan akan melawat umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Dan kami boleh bersuka cita
karena ada sukacita surga ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami yakin ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan mengalir. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau ada anggota keluarganya di dekatnya, katakan, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, puji Tuhan. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, umatnya bersorak sama-sama. Hey, Tuhan berkuasa. Amin. Katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, puji Tuhan. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit beruntung dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Katakan, hey, berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Ya, Dia berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhan berkuasa. Haleluya. Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Dan Dia akan melepaskan kita dengan kuasanya apapun masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Haleluya. Saudaraku, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, amin, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja
dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami semua. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka kekuatan Allah akan mengalir dalam kami, dan kami boleh melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu. Beracarlah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Jemaat GBS Kalvari dan seluruh yang bergabung di channel YouTube GBS Kalvari ini. Apa kabarnya? Saya doakan semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Saudara, kita sampai di bulan Agustus dan bulan ini merupakan salah satu bulan yang cukup penting buat bangsa kita terutama. Karena kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. 2 hari ke depan ya saudara ya. Tetapi euforianya sudah kita rasakan walaupun di tengah pandemi seperti ini ya. Di berbagai tempat sudah pemasangan bendera juga ya untuk memperingati hari ulang tahun ini dan untuk mengenang dikatakan jasa para pahlawan ya. Saudara, ratusan tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa lain. Dan pemulihan satu bangsa itu juga butuh perjuangan saudara. Bukan saja kita mengingat atau mengenang jasa para pahlawan, pengorbanan para pahlawan yang sudah gugur di medan pertempuran, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini ya saudara ya. Tentunya mengisi kemerdekaan ini bukan dengan darah saudara, tetapi dikatakan lebih kepada perjuangan kita terhadap atau mengisi kemerdekaan ini dengan mengubah mentalitas bangsa. Pola pikir yang terus dibaharui, moral yang terus dibaharui, dan itu butuh perjuangan saudara dari setiap bangsa kita. Kasus-kasus korupsi yang terjadi dan penyimpangan-penyimpangan yang lain ya menjadi tanda bahwa betapa berat perjuangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu mari terutama untuk anak-anak Tuhan, kita juga mau dukung pemerintah untuk kita juga bisa terus memulihkan keadaan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi untuk seluruh bangsa. Ya, sekali lagi ini bukan perkara mudah, tetapi butuh kesatuan di tengah perbedaan. Ya, jadi mari saya juga menghimbau untuk seluruh jemaat dan umat Kristen dimanapun berada. Mari kita bersatu di dalam perbedaan, mendoakan pemerintah untuk bisa juga membangun bangsa ini. Kita harus pulih dari setiap hal-hal yang sudah lewat atau hal-hal yang buruk, moralitas yang buruk, mentalitas bangsa yang buruk. Dan itu juga adalah perjuangan kita semua anak-anak Tuhan ya. Masih dalam tema new character, di ibadah 2 minggu yang lalu telah dijelaskan apa yang mempengaruhi karakter seseorang, tipe-tipe karakter, dan bagaimana bisa memiliki karakter yang kuat. Lalu apa yang menyebabkan seseorang dikatakan tidak bisa atau sulit berubah? Hanya sedikit review. Orang tidak bisa berubah atau sulit berubah adalah karena diri sendiri. Faktor pertama karena diri sendiri ya, yang dikatakan pola pikirnya tidak mau berubah, karakter yang lamanya juga tidak mau berubah, atau tidak siap untuk keluar dari zona nyamannya dia. Yang waktu itu juga saya pernah bahas ya, bahwa ya udah karakter saya udah seperti ini, mau diapain lagi ya, zona nyamannya seperti itu. Lalu lingkungan, pengaruh keluarga atau teman-teman itu juga membuat seorang tidak bisa berubah atau sulit berubah. Atau kalau boleh saya mencuplik tayangan Midweek Worship Community Kamis kemarin oleh Pastor Joshua Yongki, dikatakan hati-hati dengan apa yang kita lihat. Saat ini lebih banyak kita memainkan HP mungkin, nonton TV di tengah lockdown atau pandemi seperti ini ya. Kemudian anak-anak muda, nggak hanya anak muda sih ya, main game. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, kekerasan yang ada, dikatakan romantisme, bahkan hal-hal spiritual dikatakan. Itu bisa mempengaruhi pikiran kita, dan kalau itu dilakukan terus-menerus,
itu akan berpengaruh terhadap karakter seseorang, saudara ya. Dan yang lainnya adalah mengapa kita tidak bisa berubah atau sulit berubah adalah ikatan dosa yang dikatakan kita tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, share saat ini adalah lebih kepada tantangan untuk bisa berubah, saudara. Ya, tantangan untuk bisa berubah. Paulus sendiri menyadari bahwa setelah dirinya bertobat, perlu perjuangan untuk lepas dari karakter-karakter lamanya. Ya, kita mau baca ayatnya agak cukup panjang. Ini hanya pelengkap saja. Kita akan baca di dalam Roma 7 ayat 19 sampai ke 25. Siapkan Alkitab saudara. Ya, Roma 7 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah disampaikan pula di khotbah lalu bahwa kita harus selalu melekat sama Tuhan Yesus, artinya karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus dan alami pertumbuhan. Lalu tantangannya apa? Saudara, saat ini saya mau men-sharekan 3 tantangan. Ya, yang pertama adalah kita harus bisa melalui ujian praktek. Kenapa ujian praktek, saudara? Kalau seorang siswa yang bersekolah, saudara, dia untuk naik tingkat tentu harus melalui ujian. Betul ya saudara, nggak ada orang yang bersekolah terus dia bisa naik tingkat tanpa ujian. Bisa aja sih kalau dilihat prestasinya gitu ya, ada yang misalnya lolos ke perguruan tinggi tanpa tes, tapi kan ada hasilnya dari latihan-latihan. Tapi biasanya ada ujian-ujian yang harus dia ikuti di sekolahnya sehingga tingkatnya makin naik gitu saudara ya. Dan kalau sekarang ini juga ada ujian prakteknya, saudara. Jadi nggak hanya teori, tetapi prakteknya. Kenapa, saudara? Karena lebih penting praktek, saudara. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Tiap hari kita mungkin bisa ketemu dengan masalah. Dan itu, saudara, tergantung dengan karakter kita. Ya, bagaimana kita meresponi masalah yang datang, menyelesaikan masalah, itu juga tergantung dengan karakter kita. Ya, juga pengaruh lingkungan atau keluarga, hubungan dengan pasangan, orang tua, anak, dan sebagainya. Jadi kita harus tetap berjuang untuk bisa melalui ujian ini. Ya saudara, contohnya gini, kalau kita minta kesabaran saudara, kadang-kadang kita dikasih ujian kesabaran loh saudara. Baik itu dari pasangan kita, keluarga kita, orang lain, benar-benar dikasih ujian untuk bisa sabar. Ya, minta sabar nih, udah berdoa Tuhan kasih saya kesabaran, dikasih masalah yang membuat kita untuk bisa sabar. Kadang-kadang emosi kita udah naik gitu ya, naik darah gitu. Tetapi dikasih ujian praktek loh sama Tuhan, dan kita harus bisa lulus saudara. Atau misalnya saudara minta untuk bisa mengampuni seorang, Tuhan aku mau mengampuni orang tersebut, tapi dikasih ujiannya justru masalah yang membuat saudara misalnya sakit hati saudara. Untuk saudara mau ngomongnya gini loh, aduh aku nggak bisa ngampunin dia. Tetapi itu ujiannya saudara, ujian praktek yang harus kita lalui. Itulah kehidupan saudara. Saya teringat akan kisah Abigail dan Nabal saudara. Ini adalah sepasang suami istri yang punya 2 karakter yang berbeda saudara. Abigail adalah seorang istri yang bijaksana, lemah lembut gitu saudara ya, dan punya hikmat Tuhan. Tetapi Nabal adalah seorang yang punya karakternya jahat, katakan kasar, dikatakan sombong dan sebagainya ya, yang suatu karakter yang buruk di dalam kehidupan Nabal. Tapi lihat 2 suami istri ini. Abigail tidak menjadi buruk kelakuannya karena dia hidup dengan Nabal. Nabal pun tidak menjadi baik karakternya walau dia hidup sama Abigail. Ini adalah contoh ya, orang yang memiliki 2 karakter berbeda. Tetapi kita lihat ya bahwa yang karakternya baik tentu dia akan bisa terus bertahan hidup saudara.
Kalau yang karakternya buruk, lihat akhirnya kebinasaan, saudara. Itu yang pertama, kita harus bisa melalui ujian praktek, ya. Yang kedua adalah hati-hati dengan tipuan iblis, saudara. Dari sejak pertama, iblis sudah menipu manusia. Ingat peristiwa Taman Eden? Kita akan baca dalam Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat, saudara, dari pertamanya iblis yang waktu itu berupa wujud ular dikatakan menipu Hawa, saudara. Kamu mau makan buah itu nggak akan mati. Kelihatannya kan baik-baik aja ya, fine. Tetapi di saat itu Hawa nggak taat, lebih taat kepada iblis gitu ya. Ditipu sama iblis. Hati-hati dengan tipuan iblis, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Lihat, sungguh-sungguh merdeka itu ketika kita dimerdekakan oleh Kristus ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau dijajah sama iblis. Jadi saudara harus ada respon dari saudara. Nggak cukup, oh ya aku udah dimerdekakan sama Tuhan, ya sudah ditebus dosanya. Terus saudara nggak berbuat apa-apa, nggak mengisi kemerdekaan saudara. Ya. Tetapi dikatakan berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau ditipu iblis, saudara. Dikenakan lagi kuknya. Hidup lagi dalam perbudakan dosa. Itu namanya orang bodoh, saudara. Jika kita melekat, maka kita akan diubahkan hati dan pikiran kita. Melekat pada Kristus ya. Sadar mana yang salah dan benar. Ketika tahu itu salah, kita tidak lakukan. Mana yang benar, itu yang kita lakukan. Dan motivasi diri untuk melakukan firman-Nya. Jika waktu saudara belum berubah, saudara cukup konsisten untuk melakukan apa yang tidak baik atau tidak benar. Misalnya, konsisten untuk berbohong, konsisten untuk menipu, saudara. Dan juga ada lagi yang bisa dipakai iblis, yaitu perpecahan ya, dalam hubungan rumah tangga, pertemanan, itu bisa dilakukan hanya dengan jari kita. Sekarang apa-apa bisa pakai HP kan. Nah, kadang-kadang komen kita di medsos ya, di status, kita pasang status, itu seharusnya komen-komen yang membangun. Tetapi kalau karakter kita belum diubahkan, mungkin kita bisa memberikan komen-komen yang bisa mengundang perpecahan, bahkan emosi gitu ya. Nah, itu menggambarkan karakter kita yang sesungguhnya. Tetapi biarlah kita semakin hari boleh semakin diubahkan. Termasuk dalam hal mengendalikan diri, itu karakter saudara ya. Tidak mudah saudara memang. Tetapi ketika saudara memutuskan untuk memiliki new karakter dan mau berubah, ayo konsisten untuk melakukan apa yang benar dan yang baik. Ya, jadi sekali lagi, kalau dulu saudara belum berubah, mungkin belum mengenal Kristus, ya dikatakan kita bisa saja konsisten untuk melakukan yang tidak benar. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, karakternya diubahkan, memiliki new karakter, konsistenlah untuk berbuat yang benar. Yang ketiga adalah latihlah untuk memiliki rasa empati kepada sesama. Saudara, ketika seseorang sedang berduka, tentu kita menunjukkan simpati kita ya, turut berduka cita. Jadi itu merupakan simpati kita kepada mereka. Atau ada seorang yang sedang berbahagia gitu, kita juga bersimpati atas kebahagiaan mereka. Tetapi saudara, empati ini lebih dari simpati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antar sesama manusia. Jadi empati ini penting, saudara. Empati melatih kita untuk menjadi orang yang tidak egois. Egois itu adalah sifat dasar manusia. Misalnya hubungan suami istri lagi ya. Setelah menjadi suami istri, itu setelah berkomitmen untuk berjanji untuk memasuki pernikahan, keduanya sudah menjadi satu tubuh. Ya, satu tubuh tuh artinya bukan jadi cuman satu orang aja, tetapi artinya sejiwa. Dan itu harus ada empati, rasa empati, saudara. Ya, karena dikatakan itu mempersatukan dua perbedaan, latar belakang, karakternya mungkin juga berbeda. Tetapi ketika menjadi sehati dan sejiwa itu memang perlu proses, saudara. Tetapi harus seimbang, saudara. Jadi harus saling menghargai, gitu ya. Tidak boleh lagi egois.
Karena dikatakan sekali lagi sifat egois ini adalah sifat dasar manusia. Tidak bisa prianya yang egois atau istrinya yang egois ya. Artinya oh saya mah udah kayak begini, kamu harus menerima apa adanya. Atau sang suami misalnya mengatakan kamu harus pokoknya nurutin gue aja gitu ya. Memang harus menghormati suami, tetapi suami yang seperti apa dikatakan ketika mereka mengucapkan janji itu bukan hanya janji di hadapan manusia, tetapi benar-benar janji di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu menjadi kepala atas semuanya. Apakah sang suami juga menaruh ketaatan kepada Tuhan, takut sama Tuhan? Jadi harus saling, saudara ya, tidak bisa saling egois ya. Kecuali kita hidup sendiri di hutan, tapi kan nggak mungkin karena manusia membutuhkan seorang dengan yang lainnya ya. Tidak cukup hanya untuk mengerti saja, tapi butuh kesadaran dari masing-masing untuk mau berubah. Demikian juga ikut Tuhan juga, atau mau berubah juga nggak bisa setengah-setengah, saudara ya, ikut Tuhan. Oke, yang dikatakan proses oke, tetapi nggak sampai kapan, saudara. Jadi saudara harus memutuskan, saudara nggak bisa setengah-setengah. Tuhan juga nggak suka sama yang abu-abu atau yang suam-suam kuku. Hitam ya hitam, putih ya putih. Panas ya panas, dingin ya dingin sekalian, gitu ya. Jadi bentuklah karakter yang kuat ya, dan juga kembangkan empati. Jadi share ini adalah untuk introspeksi masing-masing, bukan untuk menunjuk orang. Karena ketika kita menunjuk orang, yang 3 jari ini semua ada 6 jari nih menunjuk kita ya. Kita udah nunjuk nih, udah 2 jari nih telunjuk-nunjuk orang, yang 6 jari kan ke kita. Jadi ini untuk introspeksi kita, karena persoalan nggak akan pernah beres kalau kita saling menunjuk. Jadi semua introspeksi diri. Dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas ya, dikatakan apa yang ingin orang lain lakukan kepada saudara, saudara perbuat juga demikian kepada mereka. Jadi ada rasa empati ya. Terus saudara nggak mau orang lain berbuat begitu kepada saudara, saudara juga nggak boleh melakukan yang sama gitu ya. Saudara mungkin bisa mengikuti nasihat orang lain, tetapi yang lebih tepat adalah gunakan prinsip firman, memandang dari perspektifnya Allah. Karena kalau perspektif manusia bisa saja salah ya, walaupun kelihatannya baik. Ikuti perspektifnya Allah. Bagaimana bisa mengikuti perspektifnya Allah? Yaitu tadi, kita harus terus melekat sama Tuhan, membaca firman-Nya ya. Karena kalau kita tanpa membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, gimana tahu kita memahami ya dari pandangan Allah tuh seperti apa. Kita harus memahami hati Allah lebih dulu kan gitu ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Khotbah yang lalu juga saya sudah share, jangan kita memanipulasi Allah, tapi kita sering mencoba memanipulasi Allah. Allah juga tidak bisa disogok dengan persembahan kita. Walaupun ketika kita mempersembahkan sesuatu, itu juga harus yang terbaik. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan bahwa mendengarkan suara Tuhan adalah lebih baik dibanding korban bakaran dan sembelihan. Bukan berarti korban bakaran dan sembelihan tidak baik, tetapi mendengarkan suara Tuhan lebih baik ya, lebih penting, saudara. Jadi miliki karakter yang sesuai dengan karakter Kristus ya. Harus tulus dikatakan, harus jujur, harus punya integritas. Jadi apa yang ada di dalam hati itu sama dengan perkataan dan perbuatan kita. Tidak bermuka dua, saudara. Beda hati, beda ucapan gitu ya. Tapi kita terus belajar untuk memiliki integritas ya. Ini juga merupakan karakter. Miliki karakter yang kuat, bukan kuat untuk bertahan dalam dosa, bukan kuat bertahan di dalam keegoisan, tetapi miliki karakter yang sesuai dengan karakter pemenang, yang sudah dimerdekakan dari dosa, benar-benar dimerdekakan dari dosa. Karakter Kristus yang memiliki kasih, dikatakan bisa mengampuni walau disakiti, itu karakter kasihnya Kristus loh. Bukan aku mengasihi karena kamu sudah mengasihi aku mengasihi kamu karena kamu sudah memberi. Tetapi Kristus itu mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Ya, terbukti kan waktu di kayu salib, dia diludahi, dimaki, dicaci, dihina, tapi Tuhan Yesus nggak marah. Dia cuma bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan saudara. Jadi kita pasti bisa
mengampuni orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Jadi kita harus mau mengampuni ya mereka, dan juga meminta maaf terlebih dahulu juga bukan sesuatu yang merugikan saudara ya. Ketika saudara mungkin punya akar kepahitan karena merasa disakiti gitu ya, meminta ampun terlebih dahulu walaupun saudara nggak bersalah, itu bukan satu aib saudara, malah itu menjadi satu kemenangan. Saudara melepaskan pengampunan sehingga kehidupan saudara akan dipulihkan saudara. Kalau yang memendam amarah, kepahitan kan itu merugikan diri sendiri ya. Jadi jangan gengsi untuk meminta maaf walaupun saudara nggak salah. Apalagi kalau salah ya, memang harus minta maaf. Itulah karakter pemenang. Ayo lakukan tantangan ini supaya kita bisa lulus dari ujian praktek yang diberikan Tuhan, dan juga kita tetap waspada agar tidak tertipu oleh si iblis ya. Kalau diiming-imingi hal yang menggiurkan, jangan mau jatuh ke lubang yang sama atau dosa yang lain malah gitu. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Hati-hati dengan tipuan iblis ini. Ingat, iblis itu hanya nipu ya. Dan juga kembangkan untuk empati kita agar karakter kita boleh terus terbentuk menjadi new karakter yang menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat saudara ya. Terus melekat kepada Kristus dan alami pertumbuhan. Berani berubah saudara, harus berani. Puji Tuhan, biarlah share firman saat pagi hari ini boleh memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami semua. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami kehidupan, biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri buat kami semua, untuk kami melakukan hal-hal yang positif. Karakter kami terus dibentuk menjadi new karakter yang menyukakan hati Tuhan. Kami mungkin punya masa lalu yang buruk Tuhan Yesus, tapi biarlah itu menjadi pengalaman dan pelajaran yang berharga. Yang ada sekarang adalah kami boleh maju ke masa depan dengan new karakter Tuhan Yesus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap jemaat GBS Calvary dan setiap yang bergabung di YouTube channel ini, memberkati kehidupan mereka agar mereka memiliki karakter-karakter yang kuat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami yang pada bulan ini merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Memang bukan waktu yang singkat Tuhan Yesus untuk memulihkan bangsa karena akibat penjajahan selama ratusan tahun. Tetapi biarlah Engkau yang akan mendidik bangsa kami agar kami menjadi bangsa yang punya karakter-karakter yang baik Tuhan Yesus. Bangsa ini punya karakter yang membangun Tuhan Yesus. Setiap hal-hal yang tidak baik biarlah Tuhan lalukan, dan biarlah terutama untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus agar kami boleh menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan yang akan memberikan kesempatan untuk bangsa kami berubah Tuhan Yesus, mengalami satu reformasi atau pemulihan terutama di dalam hal moralitas Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi bangsa yang jujur, yang dikenan oleh Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden juga beserta wakilnya dan staf-staf menteri dan juga yang lainnya Tuhan Yesus, sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang akan pakai mereka menjadi satu alat-Mu Tuhan Yesus untuk mereka membangun bangsa ini Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh takut akan Tuhan dan memberkati setiap apa yang dikerjakan. Mereka boleh memiliki integritas Tuhan Yesus dan mereka bisa menjadi panutan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami juga untuk tinggal di bangsa kami ini Tuhan Yesus, di negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan yang akan memulihkan keadaan Indonesia, sehingga bangsa kami boleh terus membangun dan bisa mempunyai masa depan yang cerah sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam perubahan. Jesus bless you. Ya, saudaraku, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara diberkati, yang diberkati sama-sama katakan, aku diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupanku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Di bawah ini ada nomor rekening yang saudara bisa transfer, dan saya percaya persembahan yang saudara berikan, baik untuk persembahan kas gereja dan juga untuk persepuluhan, Tuhan akan memberkati dengan berlipat
berkali ganda. Puji Tuhan. Dan saudaraku, saya berharap bahwa keadaan kota kita akan semakin membaik dan kita akan bisa kembali bertemu dalam ibadah onsite di gereja. Ya, puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah beribadah pada hari ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang menjadi perlindungan kami, dan selamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dan juga berkati anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka. Engkau akan berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dan semakin baik lagi. Dan kami berdoa juga supaya Tuhan akan melipat gandakan semua pendapatan kami, penghasilan kami, omset kami, bonus-bonus, dan juga semua aset kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.